Saatnya berhenti sejenak untuk mengambil jarak dengan kerabat dan sahabat. Saatnya berhenti sejenak demi menyendiri sebagai wujud peduli. Berjarak tak berarti jauh. Berjarak tak berarti abai. Berjarak untuk menjadi lebih kuat. Sejenak kita berhenti, memberi jeda kepada bumi untuk memulai kembali, menata rencana dan membangun harapan demi merawat asa Ibu Pertiwi. Terkadang kita perlu berhenti untuk mengambil ribuan langkah maju. Semakin cepat kita berjarak, semakin cepat kita kembali. Semua demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan umat manusia. Keindahan alam bangsa ini akan selalu menanti untuk dijelajahi di kemudian hari. Bali, sebuah pulau di Indonesia yang terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura. Banyak pura yang ada di pulau ini merepresentasikan hubungan kuat masyarakat Bali dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan Sang Hyang Widi sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Masyarakat Hindu Bali berpegang teguh pada falsafah hidup Trihita Karana, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan sesama manusia. Ketaatan dalam menjalani falsafah ini dapat dilihat ketika masyarakat bersama-sama mendirikan dan menjaga tempat ibadah pura untuk memperkokoh sendi-sendi keagamaan yang sejak dahulu menjadi benteng tradisi yang kuat. Demikian juga hidup bergotong royong dalam membangun saluran irigasi subak misalnya. Merupakan ciri khas kehidupan masyarakat Bali yang cenderung agraris dan sangat berdampingan dengan alam. Dalam menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, masyarakat Hindu Bali juga berpegang teguh pada falsafah Sagilik Saguluk Salunglung Sabiantaka, yang berarti apapun yang terjadi, baik dalam keadaan baik atau buruk, hubungan sosial dan kekerabatan harus tetap terjaga. Falsafah pola asuh masyarakat Hindu Bali ini bermakna perasaan senasib sepenanggungan, kekeluargaan, dan gotong royong. Dengan kata lain, falsafah ini merupakan bentuk kepedulian sosial masyarakat Bali. Bagi keluarga di Bali, orang tua dianggap sebagai guru atau sumber ilmu pengetahuan. Orang tua disebut sebagai guru rupaka, yang artinya guru yang melahirkan anak-anak di dalam ajaran agama Hindu Bali. Orang tua tidak hanya melahirkan anak-anak, tetapi juga membekalinya dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Anak belajar berbagai keterampilan hidup dari kedua orang tuanya, dan juga keterampilan lain seperti kesenian tarian, musik, pewayangan, dan jenis kesenian lainnya yang juga syarat akan makna pengajaran tentang nilai-nilai kehidupan. Falsafah ini juga diterapkan dalam bidang kehidupan sosial. Orang tua selalu memberikan teladan dan mendampingi langsung anak-anaknya dalam menjalankan sikap toleransi, saling menghargai perbedaan keyakinan,
dan cara mengekspresikan keyakinan yang berbeda. Selain itu, anak juga diajarkan sikap memberikan pertolongan tanpa membedakan agama dan keterlibatan dalam bentuk kerjasama untuk menyukseskan kegiatan upacara keagamaan dari sesama yang berbeda keyakinan. Pendidikan karakter lainnya yang diajarkan kepada anak-anak terkait dengan falsafah Salung Lung Sabyantaka adalah kepedulian kepada sesama yang menderita. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan sikap peduli kepada penderitaan atau kesusahan orang lain dan melakukan apa yang dapat dilakukan untuk meringankan penderitaan sesama. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar kelak anak-anak selalu dapat menjalin kekerabatan dan persaudaraan yang erat dengan sesama manusia. Kehidupan religius dan harmonis masyarakat Bali ini adalah wujud nyata falsafah hidup yang dihayati sepanjang perjalanan hidup manusia di dunia ini. Falsafah hidup ini tentunya masih relevan sampai zaman sekarang yang sudah modern. Di tengah segala prahara yang menerpa di bumi ini, manusia hendaknya tetap menjaga keharmonisan antar sesama. Keharmonisan ini pada hakikatnya yang akan membawa kita pada sebuah kebahagiaan dan kekuatan abadi untuk menjalani hidup. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dengan bangga mengangkat tema Sagilik Saguluk Salunglung Sabyantaka untuk kami persembahkan kepada Anda dalam acara penutupan program reguler BIPA LBI FIB UI periode Januari sampai dengan April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Adrianus Waworuntu, para pimpinan dan manajemen Lembaga Bahasa Internasional FIB UI. Dan yang kami banggakan, manajer BIPA FIB UI, para pengajar BIPA FIB UI, para peserta BIPA periode Januari-April 2020, para alumni BIPA UI, serta para calon peserta BIPA UI dimanapun Anda berada. Iya, di tengah situasi seperti ini, memang tidak memungkinkan kita untuk mengadakan acara penutupan program BIPA secara langsung seperti biasa. Tetapi kami tetap ingin memberikan kesan, perhatian, dan apresiasi yang besar kepada para peserta, khususnya bagi BIPA 3, yang sudah menyelesaikan masa belajarnya di BIPA UI. Ya, benar sekali. Oleh sebab itu, kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi kami dengan cara yang berbeda. Namun, kami harap tetap memberikan kesan yang tidak jauh berbeda dari biasanya. Pada hari ini, izinkan kami, saya Ilham Saiful Mubin dan rekan saya, Dian Kusumawardani, akan membawakan acara penutupan program BIPA periode Januari-April 2020 ini secara daring. Kami pun mengundang serta menyambut Anda untuk menyaksikan acara ini di kanal-kanal media sosial BIPA UI dan LBI FIB UI. Ya baiklah, tanpa membuang waktu lagi, kami akan persilahkan Ibu Sri Handayani Yasa sebagai manajer BIPA UI untuk menyampaikan laporan kegiatan BIPA selama 1 semester ini. Kepada Ibu Hani, kami persilahkan untuk menyampaikan laporan. Terima kasih Ibu Dian dan Bapak Ilham. Yang terhormat Bapak Adrianus Lawrence Gerung Waworuntu selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Yang terhormat Ibu Nurni Wahyu Wuryandari selaku Manajer Pendidikan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia beserta pimpinan dan manajer FIB UI. Yang terhormat, Ibu Harumi Manik Ayu Yamin selaku Kepala Lembaga Bahasa Internasional FIB UI, beserta Ibu Hilda Sutandio selaku Wakil Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat, para Kepala Program dan Manajer LBI FIB UI. Yang terhormat, Ibu Baiduri Widanarko, Kepala Kantor Kerjasama Internasional UI,
beserta Ibu Dina Septianisah, perwakilan dari Kantor Kerjasama Internasional UI, seluruh staf dan peserta program BIPA yang saya cintai, serta para undangan yang saya hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Selamat datang pada acara penutupan program BIPA periode Januari hingga April 2020. Kali ini acara diadakan dengan cara yang berbeda dan dalam situasi yang tidak biasa. Walaupun begitu, dengan semangat Sagilik Saguluk, Salunglung Sabiantaka yang merupakan kearifan lokal budaya Bali dan berarti kekerabatan dan hubungan sosial harus tetap terjaga dalam situasi yang baik maupun yang buruk, program BIPA UI berusaha menyajikan acara penutupan ini sebaik mungkin sebagai bentuk penghargaan kami kepada semua peserta BIPA LBI FIB UI dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya program BIPA periode Januari hingga April 2020. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan program BIPA reguler. Program kali ini diikuti oleh 145 orang peserta yang berasal dari 25 negara. Terbagi ke dalam 4 kelas BIPA 1, 5 kelas BIPA 2, dan 3 kelas BIPA 3. Di antaranya terdapat 7 orang peserta dari program Dharma Siswa Pemerintah Republik Indonesia, 1 orang pertukaran mahasiswa antar universitas, yaitu dari Asia University, serta 9 orang peserta dari program Kemitraan Negara Berkembang atau KNB yang telah belajar di program BIPA selama 8 bulan. Pada periode ini, dari 30 orang peserta BIPA 3 reguler yang terdaftar, 26 peserta telah menyelesaikan program BIPA dengan baik, termasuk 4 orang dari program KNB. Program reguler Januari hingga April diselenggarakan dari tanggal 13 Januari hingga 13 April 2020. Selama periode tersebut, peserta BIPA mengikuti serangkaian kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti acara kunjungan belajar BIPA 2 ke restoran Samara yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2020, yang bertujuan untuk mengenal kuliner khas Indonesia dan bentuk usaha kreatif yang diperkenalkan oleh restoran tersebut. Lalu BIPA 3 mengunjungi Cafe Jamu Acaraki yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 yang bertujuan untuk mengadakan acara bincang-bincang bertemakan gaya hidup minum jamu orang muda Indonesia masa kini. Tapi sayangnya kegiatan kunjungan belajar BIPA 1 dengan terpaksa tidak dapat dilaksanakan. Seperti BIPA 2 yang berkunjung ke restoran ketika belajar tema profesi dan kuliner, atau BIPA 3 yang berkunjung ke kafe jamu setelah belajar tema gaya hidup orang Indonesia, kunjungan belajar BIPA 1 juga sebelumnya direncanakan untuk menyesuaikan tema-tema yang dipelajari di kelas, yaitu tema transportasi dan jual beli. Tema-tema tersebut dipelajari di akhir periode sehingga kunjungan belajar BIPA 1 juga sebelumnya direncanakan untuk dilaksanakan di akhir periode. Namun, kegiatan itu urung dilaksanakan karena bertepatan dengan diberlakukannya masa tanggap darurat di DKI Jakarta dan sekitarnya, serta dikeluarkannya kebijakan pembelajaran jarak jauh oleh Universitas Indonesia. Sejak Rabu 18 Maret 2020, semua kelas tatap muka dialihkan menjadi kelas daring atau kelas online, sehingga dengan terpaksa kegiatan kunjungan belajar BIPA 1 juga ditiadakan. Akan tetapi syukurlah peralihan dari kelas tatap muka ke kelas online tersebut dapat dijalankan dengan cukup lancar, walaupun terkadang terjadi kendala teknis pada beberapa kesempatan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pengajar yang telah
bahu-membahu mempersiapkan peralihan kelas dalam waktu singkat, dan tetap mengajar dengan penuh dedikasi walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Tidak hanya itu, program BIPA UI juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta BIPA yang tetap menjunjung tinggi semangat belajar selama periode belajar, baik dalam kelas tatap muka maupun kelas online. Hadirin yang saya hormati, berikutnya saya akan melaporkan kegiatan program BIPA khusus. Ada beberapa program khusus yang telah diselenggarakan selama periode Januari hingga April 2020. Yang pertama adalah program khusus Kyoto University yang diselenggarakan dari 17 hingga 28 April 2020. Program khusus Tohoku University yang diselenggarakan dari 25 Februari hingga 5 Maret 2020. Program-program khusus UI Creates yang bekerja sama dengan Kantor Kerjasama Internasional UI. Ada 2 kelas. Yang pertama kelas International Relations dan yang kedua kelas Organizational Behavior yang diadakan dari 10 hingga 14 Februari 2020. Selanjutnya, kegiatan pengembangan sumber daya manusia para pengajar program BIPA UI. Selama periode ini, para pengajar mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan dan juga lokakarya. Yang pertama adalah lokakarya penyusunan SAP, RPP, dan evaluasi. Lokakarya revisi materi ajar. Pelatihan Indonesia Technology Enhanced Language Learning yang diikuti oleh Ibu Arnita Setiawati pada tanggal 22 hingga 23 Februari 2020 dan Ibu Editya Herningtyas pada tanggal 13 hingga 18 April dan juga 22 April 2020. Pelatihan National Geographic Learning yang diikuti oleh Bapak Ilham Saiful Mubin, Ibu Dian Kusumawardani, dan Ibu Raisa Rizkia pada tanggal 8, 15, dan 22 April 2020. Beberapa pengajar juga berkesempatan menjadi pelatih dalam pelatihan BIPA APP BIPA Jaya, yaitu Ibu Erni Caturwesti, Ibu Cynthia Fiantiani, dan Bapak Muhammad Abduh. Kegiatan itu diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 29 Februari 2020. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri juga diberikan kepada para mahasiswa penerima beasiswa. Dari tanggal 4 hingga 6 Maret 2020, 2 orang peserta BIPA Dharma Siswa, yaitu Teres Maria Abigail Ledesma dan Simon Mlugeta Gurmu-Gurmu, mengikuti lomba membacakan cerita di Universitas Sudirman, Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, sekian laporan pelaksanaan program BIPA periode Januari hingga April 2020. Kepada seluruh pengajar dan staf BIPA yang telah bekerja keras dalam proses belajar mengajar di periode ini, juga kepada pengajar ekstrakurikuler, arumba, membatik, menari, dan juga bermain gamelan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa juga kepada staf dan pimpinan LBI serta FIB yang telah banyak membantu dan mendukung penyelenggaraan BIPA, kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Kepada seluruh panitia penutupan program yang kali ini berada di bawah koordinasi Bapak Abduh, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan usaha yang tidak mengenal lelah dalam mempersiapkan penutupan program ini dengan baik. Kepada semua peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan studinya, walaupun pada masa-masa akhir terpaksa belajar di tengah keterbatasan, kami ucapkan selamat atas kelulusan Anda semua. Semoga apa yang telah Anda pelajari di program BIPA bermanfaat bagi kehidupan Anda kelak dan bisa menjadi pengalaman yang berkesan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan telah memilih BIPA UI sebagai tempat Anda belajar bahasa Indonesia dan memahirkan bahasa Indonesia Anda. Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada peserta BIPA 1 dan BIPA 2
atas kenaikan tingkat Anda. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam periode-periode berikutnya. Sekian laporan saya. Selamat menikmati acara-acara berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hani. Acara berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Indonesia, Universitas Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Adrianus Waworuntu, yang kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Wahyu Wuryandari. Kepada Ibu Nurni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Harumi Manik Ayu Yamin, Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat Ibu Sri Handayaniasa selaku Manajer Program BIPA LBI FIB UI. Yang terhormat para pengajar program BIPA UI, selamat pagi. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada para wisudawan peserta BIPA UI tingkat 1 dan 2, serta para tamu undangan yang telah hadir di acara ini secara daring, karena kewajiban kita untuk saling menjaga dalam jarak. Setiap semester program BIPA FIB UI mengadakan acara penutupan program sebagai tanda bahwa satu periode ajar telah berakhir. Acara ini pun walaupun dikemas dengan cara yang berbeda, merupakan acara pelepasan atau wisuda bagi peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan masa belajarnya. Pada periode ini, tema yang dipilih adalah Bali. Lebih spesifiknya, falsafah Sagilik Saguluk Salunglung Sabiantaka, yang berarti kekerabatan dan hubungan sosial harus tetap terjaga dalam situasi yang baik maupun situasi yang buruk. Tema ini sangat sesuai dengan situasi terkini yang tengah terjadi di Indonesia dan di hampir seluruh dunia. Tema yang berbeda dipilih setiap semesternya untuk memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam kepada orang asing yang sedang atau ingin mempelajari bahasa Indonesia di BIPA FIB UI. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa belajar bahasa tidak dapat lepas dari budaya. Hal itu juga pasti sudah dirasakan oleh para peserta BIPA UI, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam pengalaman mereka selama tinggal di Indonesia. Dalam proses belajar, mungkin ada saja kesulitan yang dirasakan oleh peserta. Akan tetapi saya yakin kerja keras Anda selama belajar bahasa Indonesia tidak akan sia-sia. Apa yang sudah Anda lakukan dengan baik pasti akan berbuah manis. Semoga semua ilmu yang Anda dapatkan di sini akan bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik di Indonesia maupun di negara Anda masing-masing. Selamat jalan para wisudawan. Semoga bahasa Indonesia dapat mengantar Anda pada kesuksesan. Dan untuk peserta BIPA 1 dan 2 yang masih akan belajar di sini, selamat belajar dan tetap semangat bekerja keras mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurni yang sudah memberikan sambutannya. Oh iya, ngomong-ngomong, apa kabar Bli Ilham? Masih tetap bekerja di rumah ya? Masih, iya pastinya dong. Kalau Ayudian bagaimana? Oh tentu saja Bli, di tengah anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya Bli ya? Ya benar sekali Ayudian. Buktinya adalah kita ya yang tetap membuat acara penutupan ini. Harus di rumah tidak berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, baiklah. Sekarang adalah waktunya untuk melihat siapa saja yang menjadi lulusan BIPA 3 periode ini. Hadirin, inilah dia, para lulusan BIPA 3 periode Januari-April 2020. Para peserta BIPA, inilah wisudawan Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Program reguler periode Januari-April 2020.
Inilah para wisudawan dari kelas yang dikenal oleh para pengajar karena memiliki kalimat sakti, "Kamu pasti bisa." Inilah para Bli dan Ayu dari 3A. Wisudawan yang pertama, Ayu Fatu Diane Baye. Kedua, Bli Kim Chunggen. Ketiga, Bli Kim Sungjun. Selanjutnya, masih dari Bli dan Ayu BIPA 3A. Wisudawan keempat, Ayu Ngoch Bin Do. Kelima, Bli Kyu Wakimura. Dan keenam, Ayu Yun Jung Suk. Selanjutnya, kita menuju ke para Bli dan Ayu dari peserta 3B. Para Bli dan Ayu di kelas ini dikenal oleh para pengajar dengan keragaman negaranya serta kebudayaannya. Akan tetapi, mereka ini begitu menyatu dan asyik. Inilah mereka. Pertama, Bli Abdurrahman Ngatulai. Kedua, Ayu Cho Yang Ho. Ketiga, Bli Eke Celestine Sigosi. Keempat, Ayu Haruka Ito. Kelima, Bli Moon Chichuang. Selanjutnya, wisudawan ke-6 dari kelas 3B, Ayu Moon Hana. Ketujuh, Bli Kau Tachau. Kedelapan, Ayu Park Ji-eun. Kesembilan, Bli Nishikawa Seichi. Kesepuluh, Ayu Teres Maria Abigail Ladesma. Para peserta, berikut ini kita akan melihat para Bli dan Ayu di kelompok terakhir wisudawan kita. Mereka berasal dari kelas 3C. Para Bli dan Ayu dari 3C ini dikenal pengajar sebagai peserta yang selain juga beragam, tetapi mereka juga pendiam. Namun, walaupun demikian, ternyata mereka sangat menghanyutkan. Inilah para Bli dan Ayu tersebut. Pertama, Bli Likang. Kedua, Bli Furunobu Koichi. Ketiga, Ayu Nauran Ali Alfastaki. Keempat, Ayu Novel Gualdi Onans Nomanyi. Selanjutnya, masih Bli dan Ayu wisudawan dari 3C. Yang kelima, Ayu Chu Wei Ling. Keenam, Bli Cheng Po Yi. Ketujuh, Ayu Yang Jin Sun. Kedelapan, Bli Kim Chang. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Bli Kim
Sun Hui. Para peserta, itulah para wisudawan BIPA FIB Universitas Indonesia periode Januari-April 2020. Kami ucapkan selamat kepada Beli dan Ayu atas kelulusan Anda sekalian. Selamat. Oh, Beli Ilham, jadi itu lulusan BIPA 3 semester ini ya? Iya, benar sekali. Oh iya, kita kan sudah hampir lebih dari 1 bulan belajar di rumah ya. Para peserta Iya. BIPA UI juga tetap belajar di rumah kan ya? Oh, tentu saja. Tapi meskipun belajar dan ujian dilaksanakan dari rumah masing-masing, para peserta BIPA ini tetap semangat belajar, layaknya belajar di kelas biasa loh, Pak Bli. Hebat sekali ya. Tentunya para pengajar BIPA UI juga layak kita sebut hebat karena tetap bekerja dengan baik di rumah di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Iya, oleh karena itu saya tidak bosan menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah apresiasi kami kepada para peserta BIPA yang hebat itu ya. Iya, benar sekali Ayudian. Ngomong-ngomong tentang hebat, tidak hanya peserta BIPA 3 loh yang hebat, yang sudah menyelesaikan masa belajarnya. Para peserta BIPA 1 pun juga hebat. Benar begitu, Oh, benar Ayudian? sekali. Para peserta BIPA di tingkat 1 sudah bisa menulis teks yang berisi beberapa paragraf loh. Tulisan-tulisan tersebut sudah dinilai oleh tim penilai dan hasilnya akan diumumkan oleh Ibu Kakak dan Bapak Bayu. Kepada Ibu Kakak dan Bapak Bayu sebagai pengajar menulis di BIPA 1, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Dian dan Bapak Ilham. Selamat pagi, Bapak Bayu. Selamat pagi, Ibu Kakak. Selamat pagi, apa kabar semua? Kami berharap Anda sekalian dimanapun Anda berada, baik-baik saja. Saya dan Bapak Bayu pada kesempatan ini akan mengumumkan tulisan terbaik untuk BIPA 1. Betul sekali, Ibu Kakak. Selama 4 bulan ini, peserta BIPA 1 sudah belajar dengan sangat rajin, tekun, dan bersemangat ya. Benar sekali, berbagai kemahiran bahasa telah mereka pelajari selama ini ya, seperti berbicara, menyimak, membaca, dan tentu saja menulis. Betul. Ya, hari ini kami berdua akan mengumumkan tulisan terbaik BIPA 1 untuk kategori hobi dan pengalaman berbelanja. Tulisan-tulisan yang terpilih ini dinilai mengandung ide cerita yang menarik dan unik pastinya, alur cerita yang jelas dan mengalir, juga pemilihan kosakata yang tepat dengan tata bahasa yang rapi. Dan penilaian ini telah dilakukan dengan sangat teliti oleh tim penilai, yaitu seorang dosen FIB UI, yaitu Ibu Din Rovita. Baiklah, mari kita lihat siapa saja peserta dengan tulisan terbaik untuk kategori hobi. Baik, tulisan terbaik ketiga, BIPA 1. Ya. Tulisan terbaik ketiga BIPA 1 untuk kategori hobi didapatkan oleh Lee Han Kyo dari kelas 1A dengan judul tulisan Bu Heskip, tukang roti untuk keluarganya. Wah, menarik sekali judulnya. Selamat ya. Selamat. Lalu untuk tulisan terbaik kedua BIPA 1 kategori hobi adalah tulisan yang ditulis oleh Lee Hyun Soo dari kelas 1B dengan judul tulisan Ana si penggila menyelam. Wah, selamat Lee Hyun Soo. Selamat Lee Hyun Soo. Nah, Bapak Bayu, kira-kira siapa ya yang mendapatkan terbaik pertama? Iya, siapa ya? Kita lihat sama-sama ya. Tulisan terbaik pertama BIPA 1 untuk kategori hobi diraih oleh Deborah dari kelas 1C dengan judul Shohei dan Hoki S. Wah, selamat Deborah Om. Ya, baik. selamat untuk para
peserta yang telah mendapatkan. Nah, selain menulis tentang hobi, ya, bagaimana Bapak Bayu? Betul, selain menulis tentang hobi teman mereka tadi, para peserta BIPA 1 juga menulis tentang pengalaman mereka berbelanja di negara masing-masing loh. Ya, benar Bapak Bayu. Ada juga peserta yang menulis tentang pengalaman berbelanja mereka ketika berjalan-jalan ke luar negeri. Wah, pasti tulisan mereka menarik-menarik ya, Ibu Kakak. Nah, sekarang kami akan mengumumkan tulisan terbaik BIPA 1 untuk kategori pengalaman berbelanja. Ya, untuk tulisan terbaik ketiga BIPA 1 didapatkan oleh Su Sui Mei dari kelas 1B dengan judul tulisan Pasar Chungcheon, Pasar Mini Asia Tenggara. Wah, selamat Su Sui Mei. Selamat ya. Dan tulisan terbaik kedua BIPA 1, masih untuk kategori pengalaman berbelanja, ditulis oleh Lee Se-bin dari kelas 1C dengan judul tulisan Pengalaman Berbelanja di Seoul. Wah, selamat. Selamat. Untuk Lee Se-bin. Ya, dan selanjutnya tulisan terbaik pertama BIPA 1. Kira-kira dari siapa ya, Ibu? Sulit, saya tidak bisa menyebutkan satu nama. Siapa kira-kira Bapak Bayu? Betul, karena tulisannya pasti menarik dan informatif pasti ya. Ya, tulisan terbaik pertama BIPA 1 adalah tulisan yang ditulis oleh Loi Zivi dari kelas 1B dengan judul Pasar Tradisional yang Unik dalam Kenangan. Wah, ya. Selamat untuk para peserta atas prestasi ini. Dan demikian pengumuman tulisan terbaik BIPA 1. Terima kasih atas semangat dan kerja keras Anda. Sukses selalu. Ya, semakin semangat belajar bahasa Indonesia ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Kakak dan Pak Bayu. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para penerima penghargaan. Iya. Oh iya, Bli Ilham, saya dengar para penonton di YouTube sudah ramai ya berkomentar di kolom komentar ya. Iya, banyak sekali ini Ibu Dian. Banyak beberapa orang yang sudah menuliskan komentar-komentarnya dengan bilang keren. Wow, keren seperti itu. Iya, jadi untuk para penonton, jangan lupa menonton acara ini sampai habis ya, karena mungkin saja nama Anda akan dibacakan sebagai pemenang penghargaan ya. Iya, benar sekali, Ayudian. Oh iya, Bli Ilham, biasanya acara kita ini kan dihibur oleh peserta BIPA yang mengikuti ekstrakurikuler ya, seperti gamelan, arumba, ataupun menari. Tapi kali ini sepertinya ada yang berbeda ya? Iya, benar sekali, Ayudian. Selain harus belajar di rumah, itulah hal yang kita sayangkan. Semua kegiatan ekstrakurikuler tersebut berhenti berlatih bersamaan dengan perintah untuk belajar di rumah. Padahal para peserta BIPA sudah mempersiapkan dari awal periode untuk tampil pada acara penutupan program ini. Seperti itu, Ayudian. Iya, sayang sekali ya, tapi tidak apa-apa. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita juga bisa belajar serta berkegiatan lagi seperti sebelumnya ya. Iya. Berikutnya adalah penghargaan untuk BIPA 2 yang akan mengumumkannya adalah Ibu Arnita sebagai salah satu pengajar menulis di BIPA 2 dan juga Bapak Fahru Rizal sebagai salah satu pengajar berbicara di BIPA 2. Kepada Ibu Arnita dan Bapak Farul, kami persilakan. Iya, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Nita, apa kabar? Baik. Baik. Oke. Iya. Oke, di sini saya dan Bapak Rizal akan mengumumkan penghargaan untuk kelas IPA 2 ya Pak ya.
Ya, Oke. betul. Yang pertama, bagaimana kalau kita umumkan untuk presentasi ya, Pak? Boleh, boleh. Oke. Ya, Boleh, sebelum kita oke. umumkan dulu, saya akan menjelaskan dulu tentang lomba presentasi ini. Sebetulnya ada 10 orang yang dipilih dari 5 kelas. Ya, dari setiap kelas akan dipilih 2 video presentasi. Jadi bentuknya video, Ibu Nita. Karena mereka tidak bisa langsung berpresentasi ya. Gitu. Jadi Iya, dari 10 benar. video yang terbaik itu akan dipilih 3 yang terbaik ya. Yang akan kita umumkan sekali ini 3 orang tersebut ya. Untuk Iya, dan video itu mereka berpresentasi dengan menggunakan topik yang sama, yaitu pendidikan ya. Lalu dari sisi penilaiannya, mereka dinilai dari 3 aspek ya: komunikasi, bahasa, dan juga tentu saja penyajiannya ya. Tapi yang paling penting adalah tentu saja tentang bahasa, karena mereka belajar bahasa, Bu Nita. Oke. Ya. Oke. Dan video presentasi terbaik itu juga dinilai oleh tim penilai yang merupakan dosen FIB ya Pak ya, yaitu Ibu Silva ya, Ya. Pak. Oke, Betul. baiklah Jadi kalau gitu. Bukan dari pengajar BIPA agar lebih objektif ya dalam memilihnya nanti seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak. Baik, kalau gitu kita umumkan sekarang saja ya Pak, sepertinya sudah tidak sabar. Oke, boleh. Oke, iya. Dimulai dari terbaik ketiga ya Pak. Kita mulai dari terbaik ketiga untuk presentasi BIPA 2. Oke. Ya, silakan. Ya, saya ya. Dengan tema terbaik ketiga untuk presentasi. Kita tunggu. Pendidikan. Iya, silakan. dengan tema Kita pendidikan terbaik ketiga yaitu terbaik ketiganya jatuh kepada Dinti Tailin ya. Dinti Tailin dari Vietnam ya, dan dia juga dari kelas BIPA 2A dengan judul masalah pendidikan di Vietnam. Selamat ya, Din. Oke. Iya, selamat ya. Oke. Kemudian terbaik keduanya, Pak. Yuk kita silakan untuk yang kedua. Terbaik keduanya adalah siapa dia? Yaitu Arai Ryohei dari kelas 2C ya, dengan judul presentasi masalah sistem pembelajaran bahasa Inggris di sekolah di Jepang. Itu judul presentasinya ya. Oke. Kemudian terbaik pertamanya Pak. Ya, Pak Faru. Terbaik keduanya? Ya. Ya, kedua sudah. Sekarang yang pertama Pak. Terbaik pertama yaitu ya. Terbaik pertama adalah Baris Iwana Maria dari negara Polandia yang berjudul kelas 2D ya, yang berjudul hancurnya kreativitas murid-murid dalam proses belajar di sekolah. Itu dia ya, untuk prestasi terbaik. Oke. Ya, Ibu Rita. Iya, oke. Nah, selanjutnya presentasi terbaik sudah. Sekarang kita akan mengumumkan untuk tulisan terbaik ya. Nah, tulisan terbaik ini ada 3 tulisan yang ditulis di BIPA 2. Yang pertama adalah deskripsi tempat. Nah, setiap kelas ini dipilih 1 tulisan yang terbaik, kemudian tulisan terbaik dari setiap kelas dinilai oleh tim penilai ya, yang merupakan dosen FIB UI yaitu Ibu Dwi Puspitorini. Nah, apa saja yang dinilai yaitu format penulisan, aspek bahasa, ide tulisan, dan gagasan tulisan. Nah, tulisan deskripsi tempat ini ya, untuk yang kategori pertama ini berisi informasi tentang tempat di luar Indonesia yang sudah pernah dikunjungi oleh para peserta, dan tulisan ini menggunakan ragam bahasa non-formal seperti yang biasa digunakan dalam laman media sosial atau internet. Nah, langsung saja ya Pak, kita saya kembali lagi, tadi maaf terputus ya.
Oh, baiklah, tidak apa-apa ya. Ini sering terjadi ya ketika Oke, sip. Silakan, daring. silakan. Baik, kita langsung umumkan saja ya Pak, siapa pemenangnya ya untuk tulisan deskripsi tempat terbaik. Oke, nah sekarang ya, kira-kira ya. untuk deskripsi tempat terbaik, terbaik ketiga adalah Siapa ya? Wah. Simon Lugeta Gurmu, kelas 2E. Selamat Simon. Ya. Dengan judul tulisan Liburan di Kota Eindhoven. Gitu. Selamat. Selamat ya. Iya. Kemudian terbaik kedua untuk tulisan deskripsi tempat adalah siapa ya? Ya, siapa ya? Oh, Ibu Park H ya dari kelas 2B. Iya benar, dengan judul Ayo Kelas Pegas Fantastis. Dan Selamat, siapa Ibu Pak terbaik pertamanya ya? Pak? Siapa ya kira-kira? Saya juga nggak tahu nih. Oh, terbaik deskripsi tempat terbaik pertama jatuh kepada Iya. Baris Ivona Maria dari kelas 2D. Selamat ya Ivona. Dengan judul 3 hari di tempat yang tidak menyerupai bumi. Coba deh. Keren banget. Itu adalah 3 orang ya dengan tulisan terbaik, tulisan deskripsi tempat. Iya. Oke, lanjut Pak ke tulisan selanjutnya. Silakan. Lanjut. Nah, tulisan yang kedua di sini adalah tulisan profil, Pak. Nah, tulisan profil ini berisi informasi tentang tokoh inspiratif yang dikenal oleh para peserta BIPA. Tulisan profil ini menggunakan ragam bahasa semi-formal seperti yang biasa digunakan dalam sebuah majalah gitu. Dan langsung saja ya Pak, inilah para peserta terbaik untuk tulisan profil. Silakan Pak, terbaik ketiga. Terbaik ketiga jatuh kepada siapa ya? Silakan. Ayo kita lihat. Kim Higi dari kelas 2B dengan judul Lee Young Suk, Ibu yang Bertanggung Jawab. Selamat ya Higi ya. Oke, kita lihat yang kedua. Siapa Ibu Nita? Silakan. Oke, profil terbaik kedua adalah siapa ya? Agak sepi ya. Oh, Emily Sophie Anais Engler, kelas 2C ya. Dengan judul Belajar dengan Dr. Khursyid Imam, dosen bahasa Ibrani pertama di India. Ya, Emily dari Jerman ya Bu ya? Iya, benar. Baik, sekarang siapa terbaik pertama untuk tulisan profil? Ayo, yaitu Baris Ivona Maria. Ivona Maria, kelas 2D. Oke. Ya. Judulnya Karena Cinta untuk Anak-anak. Luar biasa. Iya, jadi itu terbaik pertama untuk tulisan profil ya. Itu sudah kita umumkan. Nah, sekarang tulisan yang ketiga. Iya, tulisan yang terakhir di BIPA 2. Benar. Ulasan produk ya berisi informasi tentang produk makanan, minuman atau multivitamin yang diproduksi di Indonesia. Jadi peserta bisa pilih. Jadi kami sudah menentukan, lalu peserta pilih mau yang mana, diperbolehkan. Lalu ulasan produk tersebut bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk membuat sebuah produk baru. Itu Pak. Ibu Nita, mereka juga mencoba produknya tidak? Mereka mencoba produk juga? Oh gitu. Benar, jadi sebelum mengulas produk, mereka juga harus coba, sehingga mereka tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya dari produk itu. Gitu, Oke. Langsung saja ya Pak. Sip, yang ketiga kita lihat siapa? Terbaik ketiga? Langsung saja, terbaik ketiganya silakan Pak Faru. Iya, siapa ini ya? 1, 2, 3. Muwonge Martin dari kelas 2E dengan judul Ulasan Produk Susu Ultra, ide dan opini tentang produk baru. Wah, ini kita iklan juga ya. Oke, selamat. Selamat ya. Iya ya Pak, karena memang itu produk lokal ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Baik, selanjutnya terbaik kedua ya. Silakan Ibu Nita. Tulisan ulasan produk ini ya diraih oleh ya ulasan siapa ya? Silakan Ibu Nita. Thailin, kelas 2A ya. Ulasan produk nutrisari, ide untuk minuman sehat baru. Nah, bagus. Wah, nutrisari sekarang, ya.
yang pertama. Terbaik pertama ya, ini yang ditunggu-tunggu juga. Ya, untuk terbaik pertama, ulasan produk diraih oleh siapa ya? Dari Sivona Maria juga. Maria, kelas 2D. Kelas 2D ya. Produk yogurt ring Cimory. Ide untuk yogurt baru bagi Indonesia. Ya. Selamat, jadi iya, Ivona ini meraih presentasi, tulisan semuanya ya. Wow, semangat sekali ya dalam mengikuti pelajaran di BIPA 2. Ya, kami ucapkan selamat untuk semuanya yang sudah berusaha keras ya untuk mengikuti kelas dan juga membuat karya di BIPA 2 ya. Ada lagi Pak pesan-pesannya Pak? Saya sudah cukup ya. Selamat untuk semuanya ya yang sudah berusaha ya. Oke. Terima kasih. Iya. Baik, kalau gitu saya dan Bapak Fahrul Rizal undur diri dulu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Iya, selamat kepada para penerima penghargaan di BIPA 2 dan terima kasih juga kepada Ibu Nita dan Bapak Fahrul yang sudah mengumumkan penghargaan tersebut. Iya. Oh iya, kita juga perlu mengucapkan selamat, kita menyapa dulu para pemirsa di rumah juga ya, Ayu Dian. Ya, selamat siang kepada para penonton yang baru saja bergabung di live streaming di YouTube BIPA LBI FIB UI. Ya. Iya. Oke, Bapak Ilham, ngomong-ngomong hari ini kita menggunakan aksesoris bertema Bali ya, Pak? Benar sekali. Kalau saya memakai udeng Bali. Nah, kalau udeng Bali ini biasanya dipakai dalam acara dan upacara keagamaan di Bali. Kalau Ayu Dian sendiri memakai apa ya itu? Ya, kalau saya ini memakai mahkota tradisional Bali. Mahkota ini biasanya dipakai oleh para penari khusus untuk tari legong di Bali. Cantik ya, Bri ya? Cantik sekali. Iya. Iya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, setiap penutupan program BIPA UI selalu mengangkat salah satu budaya di Indonesia untuk dijadikan tema. Nah, tema tersebut dapat dilihat dari aksesoris yang kita pakai dan yang para pengajar BIPA yang lain juga pakai seperti itu. Pada periode ini, sudah diputuskan Bali adalah budaya yang diangkat menjadi tema. Sudah beberapa bulan sebelumnya, para peserta BIPA yang mengikuti ekstrakurikuler juga mempersiapkan musik dan tarian dari daerah Bali, seperti itu, Ayu Dian. Aduh, sayang sekali ya, Bli. Iya. Tapi oke lah, percuma saja untuk kita kalau terus mengeluh dalam situasi seperti ini ya. Ya, benar sekali. Kita harus tetap semangat apapun yang terjadi, ya. Seperti para penerima penghargaan di BIPA 3. Yang selalu bersemangat dan hebat-hebat ini ya. Iya. Baik, selanjutnya adalah penghargaan untuk BIPA 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Cynthia dan Ibu Edith selaku pengajar menulis di BIPA 3. Kepada Ibu Cynthia dan Ibu Edith, kami persilakan. Iya. Selamat pagi, Bu Edith ya. Selamat pagi, Bu Cynthia. Apa kabar? Ini cantik banget. Ini tema kita Bali ya, Ibu Cynthia. Namanya apa itu bunga yang di telinga? Iya, ini sebenarnya bunga Kamboja. Anak saya membuatkan ini untuk saya. Gitu, iya. Iya. Ya, baik. Pagi ini kita mendapat tugas ya untuk membacakan para pemenang penulisan di BIPA 3 ya. Ya, benar sekali. Saya dan Ibu Cynthia di sini akan membacakan siapa saja yang memperoleh juara untuk tulisan terbaik BIPA 3. Ada berapa tulisan nih, Bu Tia? Dibuat oleh BIPA 3. Iya, jadi tadi kan kita sudah dengar ya BIPA 1 dan BIPA 2. Sekarang di BIPA 3 juga sama seperti itu. Ada 3 tulisan yang dinilai. Tapi dinilainya bukan oleh pengajar saja, melainkan juga melibatkan dosen dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Ibu Edith ya. Benar sekali. Kali ini kita meminta bantuan Ibu Dewaki selaku juri untuk menilai tulisan.
ada 3 tulisan. Yang pertama adalah tulisan tentang naratif ya. Ini adalah cerita pengalaman yang baik atau buruk yang dialami selama di Indonesia. Ya, benar sekali. Pengalaman baik atau buruk. Dan yang menarik di sini, peserta BIPA 3 diminta untuk mempelajari peribahasa atau perumpamaan yang cocok yang menggambarkan pengalaman mereka, Ibu Cynthia. Oh iya, pasti susah tuh ya. Ya, terus tulisan yang kedua, peserta diminta untuk menulis tulisan komparatif. Jadi komparatif itu adalah tulisan yang mencari sebuah jalan keluar atau solusi dari sebuah masalah dengan mencontoh negara lain yang sudah sukses untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di negaranya. Ya, dan yang ketiga adalah tulisan jenis argumentasi, itu adalah tulisan tentang opini peserta, lalu mereka akan mempengaruhi kita sebagai pembaca ya, Ibu Edithia. Jadi di akhir tulisannya, apakah kita setuju dengan opininya, berarti itu berkaitan dengan bahasa yang dipakai. Nah, dari 3 jenis tulisan itu, kemudian para pengajar yang sudah membimbing dan berkonsultasi dengan peserta akan melihat dari 2 aspek yang besar. Yang pertama dari aspek wacananya. Wacananya, benar. Yang berkaitan dengan ide, kreatif, logika. Ya, benar sekali. Jadi itu. Dan aspek yang kedua berkaitan dengan bahasa pasti, karena mereka belajar. Tentu saja, benar. Jadi aspek bahasa apa yang dinilai, Bu Edith? Aspek bahasanya ada banyak yang kami nilai ya. Selain tentu saja masalah tata bahasa, kosakata, bahkan sampai ejaan, titik dan koma itu juga merupakan bagian penilaian. Meskipun persentasenya tidak sebesar ide ya, Ibu Cynthia. Jadi semua berkaitan dengan keterbacaan ya kepada pembaca. Ya, benar baik. Sekali. Ibu Edithia sekarang bisa bantu saya membacakan siapa saja yang mendapat pemenang-pemenang hari ini. Ya, langsung ya kita bacakan penghargaan tulisan terbaik BIPA 3. Kita mulai dari tulisan esai naratif. Siapakah yang mendapat posisi terbaik ketiga? Gamelan ya. Ya, baik ketiga untuk esai naratif adalah Q Wakimura dari kelas 3A. Q, selamat, ayo Q. Ya, dengan judul Tolong Menolong Sesama Makhluk Hidup. Kan jauh lebih indah. Ada suara tepuk tangan ya Ibu Cynthia. Oke. Ya, silakan Ibu Cynthia untuk terbaik kedua. Oke, esai naratif terbaik kedua, siapa ya? Ibu Edith? Lika. Kelas 3C dengan hati hangat manusia tidak mengenal batas. Pasti hatinya hangat ya Ibu Edith ya? Ya, hatinya hangat. Dan menariknya di sini penulis menceritakan dari pengalaman dia yang tidak percaya kepada seseorang sampai akhirnya percaya kepada seseorang. Seperti Ibu Cynthia, hatinya hangat. Oh, Ibu Edithia juga, puasa-puasa gini hati kita hangat. Baiklah, karena durasi Ibu, kita lanjut ke terbaik pertama Ibu Cynthia. Silahkan Ibu Cynthia untuk terbaik pertama naratif. Ya, untuk terbaik pertama, esai naratif adalah jatuh kepada siapa? Koichi Furunobu dari kelas 3C. Judulnya Sudut Pandang Perlu Didalamkan. Ya, benar sekali. Catatan dari penilai, tepuk tangannya tunggu dulu. Catatan dari penilai dari Ibu Dewaki, Koichi ini mampu menceritakan pengalaman dia mengenai pandangan dia mengenai satpam, Ibu Cynthia. Ini menarik sekali karena Koichi mampu menceritakan pandangan dia mengenai satpam dari komunitas, bisa menjadi ayah, bisa menjadi orang kepercayaan, bahkan membantu banyak hal, begitu. Itu poin yang diberikan dari penilai Ibu Cynthia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Edithia. Sekarang kita ke jenis tulisan kedua. Silakan Ibu Edithia. Ya, untuk jenis tulisan kedua, esai komparatif, terbaik ketiga dulu ya Ibu. Terbaik ketiga untuk esai komparatif diperoleh oleh Ngok Bindo dari kelas 3A
dengan judul Indonesia, bebaskan dirimu dari paru-paru yang terselimuti asap tebal. Selanjutnya, Selanjutnya, silahkan Ibu Cynthia. Kamu haus ya puasa? Iya. Baik, tulisan terbaik yang esai komparatif terbaik kedua dijatuh kepada Likang lagi, kelas 3C. Judulnya Banjir Jakarta Bukan Masalah yang Mustahil Diatasi. Oh, kita bisa tanya solusi ke Likang nih. Nanti bisa dilihat di buku tulisannya Ibu Cynthia. Oh, mereka sudah dapat ya Ibu Edithia ya? Sudah, peserta BIPA 3 sudah dikirimkan hasil tulisan-tulisan mereka. Oke, baik. Lanjut Ibu Edithia, silakan bacakan yang pertama. Esai komparatif terbaik pertama. Ding, 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 ding. Ada bunyi gamelan? Nggak ada. Terbaik pertama diperoleh Teres Maria Abigail Ladesma, kelas 3B. Ya, Teres ini mahasiswa dari Filipina ya. Selamat. Benar. Oleh karena itu dia menceritakan tentang melayakkan sistem layanan bus di Manila. Oh iya, menarik ya. Selanjutnya Ibu Cynthia, ini tulisan yang cukup memakan waktu banyak ya untuk peserta BIPA 3, memakan waktu, memakan energi, memakan kapasitas pemikiran, otak ya, susah sekali ini. Ya, silahkan Ibu Cynthia. Ya, penghargaan tulisan terbaik BIPA 3 esai argumentatif, terbaik ketiga jatuh kepada Haruka Ito, kelas 3B, hak untuk memutuskan nasib sendiri, eutanasia. Oke, Ibu Edithia, silakan yang kedua. Ya, esai argumentatif terbaik kedua didapat oleh Teres kembali. Teres Maria Abigail Ladesma, kelas 3B. Haruskah Filipina menjadi negara federal? Ya. Selamat dan silahkan Ibu Cynthia. Terbaik ketiga, terbaik pertama ya ini ya. Argumentatif terbaik pertama siapa ya Ibu Edithia, silakan. Bersama-sama mungkin Ibu Cynthia kita bacakan. Ya, 1, 3. Likang, kelas 3C. Ya. Benarkah proteksionisme bisa membuat Amerika Serikat hebat lagi? Ya, seperti itu. Ya, jadi Ibu Edithia, sebenarnya semua tulisan dikerjakan dengan kerja keras dan usaha yang baik, dan semuanya tidak ada yang mengecewakan, tetapi itu adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Ya. Benar sekali, Ibu Cynthia. Kami ucapkan selamat kepada para wisudawan yang memperoleh tulisan-tulisan terbaik ya, dari mulai naratif, komparatif sampai argumentatif. Oke, semoga sukses untuk kehidupan setelah di BIPA ya. Ya, benar sekali Ibu Cynthia. Dengan begitu kami undur diri. Terima kasih. Ya. Silakan MC. Ya, selamat kepada para peserta dan juga terima kasih kepada Ibu Cynthia dan Ibu Edith ya. Iya, benar sekali. Terima kasih kepada Ibu Cynthia dan Ibu Edith. Oh ya, Bli Ilham, selain disaksikan oleh para peserta BIPA, acara ini juga disaksikan oleh perwakilan negara peserta dan mahasiswa di Indonesia. Iya, benar sekali. Ya, dengan bangga kami menyampaikan bahwa 4 dari 7 peserta dan mahasiswa telah memenangkan penghargaan. Ya, saya lihat banyak ya peserta dan mahasiswa yang menang ya. Iya, benar. Iya, selain memenangkan penghargaan, para peserta dari Dharma Siswa ini juga aktif mengikuti kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar BIPA UI, seperti itu. Wow, hebat sekali ya. Oh ya, kepada para pemenang penghargaan, jangan lupa nanti para pengajar akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah menarik ya. Iya, benar sekali. Oke, Bli, selanjutnya apa nih, Bli? Oke, baik. Selanjutnya ini adalah sekaligus akhir acara kita hari ini, yaitu ada selayang pandang dari peserta BIPA 3. Oke, langsung saja untuk mengetahui apa saja yang mereka sampaikan,
kita saksikan tayangan berikut ini. Sebagaimana biasanya, sebelum penutupan program BIPA, pengajar berbicara BIPA 3 mengajak peserta BIPA 3 untuk mengikuti lomba pidato. Tujuannya, selain untuk menilai kemahiran berbicara para peserta di muka umum serta kesantunan mereka dalam berbahasa, para pengajar juga ingin mendapatkan saran dan masukan dari peserta BIPA. Yang terbaik pun akan mendapatkan penghargaan. Namun kali ini konsep itu disesuaikan sedikit karena adanya keharusan untuk belajar secara daring atau online di masa tanggap bencana wabah menjadi direkamkan ke dalam video, dipersingkat, dan diberi nama Selayang Pandang. Nah, bagaimana kenangan mereka dan apa saran serta masukan para peserta BIPA 3? Bagaimana pula penilaian juri tentang kemampuan peserta BIPA 3 berbicara? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Pada tanggal 14 Desember 2019, saya mendapat laporan capaian pembelajaran dari wali kelas. Ternyata diizin naik tingkat BIPA 3. Setelah itu, saya bersyukur kepada Tuhan sehingga tujuan saya tercapai. Alhamdulillah. Jika Anda sekalian bertanya kepada saya ada apa saran bagi BIPA, jawaban saya adalah mungkin saya merasa BIPA bisa menambah kuliah bahasa Indonesia yang non formal, karena hingga gini saya masih belum bisa 100% memahami apa yang diucapkan oleh orang Indonesia, karena orang Indonesia itu memang suka berbicara bahasa Indonesia dengan gaya non formal. Jadi jika di masa depan BIPA bisa mengajari kita bahasa Indonesia non formal, saya merasa saya akan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam program BIPA lagi. Misalnya dalam pembicaraan dengan ahli teknologi pertanian, saya mengetahui perkembangan teknologi Indonesia dan merasa terkejut. Karena pertumbuhan teknologi Indonesia pertanian sudah sangat maju. Sebelum presentasi tersebut, saya memiliki peranggaran, yaitu teknologi Indonesia lebih jauh kurang dari Korea, akan tetapi peranggaran saya salah. Kedua adalah kegiatan luar kelas, seperti mengunjungi tempat-tempat yang sangat menarik di Jakarta. Misalnya saya mendatangi kafe jamu yang modern, sehingga saya bisa mendapat bukan hanya bahasa Indonesia, melainkan budaya tradisional dan kini Indonesia. Ketika menemui toko yang membuat kafe jamu modern ini, saya sangat ingin membuka kafe itu di dalam Korea untuk memberitahu masyarakat Korea tentang manfaat jamu untuk kesehatan. Saya masih ingin memberikan sedikit masukan supaya program ini dapat dibenahi. Yang terutama seperti dikatakan, kegiatan di luar kelas seharusnya ditambahkan lagi karena kegiatan ini mampu meningkatkan niat untuk belajar, dan niat ini justru mendorong kita lebih semangat mendalamkan kemampuan bahasa kita.
Kedua, kalau bisa menambahkan mata pelajaran lebih banyak dalam sejarah politik Indonesia, karena hal ini akan membantu orang asing memahami berita sehari-hari dan juga peristiwa yang sedang terjadi. Kalau bisa dibentukkan dalam kunjungan museum ataupun kunjungan ke gedung-gedung pemerintah akan lebih menarik lagi. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, saya ingin tegaskan bahwa kapasitas pengajar di UI sangat profesi dan orientasi dalam peningkatan kemampuan bahasa kami. Meskipun kami orang asing sering berbicara dalam logat berat yang berasal dari ibu bahasa dan juga tidak mudah dipahami, berkat kesabaran mereka, pengajar, dan juga segala perhatian yang diberikan, kami menjadi lebih berani dan lebih aktif berbicara dan bertanya dalam kelas. Terkait dengan situasi penyebaran coronavirus saat ini, saya berkesempatan untuk belajar bahasa Indonesia secara online. Saya menghormati semua upaya dan juga semua sikap para dosen dan manajemen BIPA karena mereka sangat bekerja keras untuk memberikan lingkungan belajar yang baik kepada semua mahasiswa. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung dan kita tidak bisa belajar bersama, kita bisa menikmati belajar secara online, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang menarik dan itu menjadi pengalaman yang baik bagi saya. Nah, maka dari itu saya berharap di masa depan BIPA UI akan menyediakan sebuah tutorial atau sebuah kelas untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Indonesia dari negaranya seperti saya. Tapi selain kemampuan berbahasa saya yang berkembang pesat, yang paling penting bagi saya adalah saya berubah dari seorang yang tidak percaya diri menjadi seorang yang tahu diri, melihat kemampuan diri dan merasa bangga dengan kemampuan itu. Karena dulu saya pikir kemampuan saya berbahasa tidak cukup. Tapi sekarang seiring waktu saya diasah, percaya juga bahwa kemampuan saya dan bakat saya tinggi. Dengan itu, saya berterima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah dengan sabar menemani kami selama 6 bulan yang saya belajar di BIPA, dan juga kepada teman-teman yang baik. Saya percaya Tuhan menciptakan cerita kita, pertemuan pertama kita, dan akan dibawa pulang ingatan dan kenangannya. Diukir telapak tangan sebagai tanda bahwa kapanpun tidak mungkin melupakannya. Dari mana, hendak kemana, tinggi rumput dari padi, hari mana, bulan mana, dapat kita berjumpa lagi. Dari beberapa video selayang pandang belajar di program BIPA UI yang dinilai, saya sebagai juri melihat bahwa kemampuan menyampaikan ide, pendapat, gagasan, saran, serta kesan dan pesan dalam ragam bahasa formal lisan sangat baik dan sempurna, hampir tanpa aksen. Ini mencerminkan apa yang sudah dipelajari selama ini di program BIPA dapat dikatakan telah membuahkan hasil yang baik dan sangat memuaskan. Oleh karena itu, juri memutuskan
Ya, baik. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para penerima penghargaan Selayang Pandang, yaitu Q, Teres, dan Juliet. Oke, Wow, baik. hebat sekali ya Pak ya. Benar, Ayudian. Dengan berakhirnya tayangan tersebut, berakhir pula acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengajar BIPA UI yang tetap semangat untuk mewujudkan acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang bersedia menyaksikan penutupan program ini. Baiklah, tetapi sebelum menutup acara ini, kita sapa dulu para pengisi acara dan panitia penutupan program. Ya, boleh silakan menyalakan videonya, Bapak dan Ibu. Ya, halo semua Bapak dan Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Masih semangat ya? Masih tetap semangat? Ya, oke, baik. Iya, oke. Silakan Ayudian. Ya, terima kasih kepada para pengajar. Dan berakhirnya acara ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan sampai pandemi ini berlalu, dan kita juga dapat menjalankan aktivitas kita kembali seperti biasanya ya. Iya, kami juga berharap semoga acara penutupan program BIPA semester mendatang dapat dilaksanakan kembali di dalam kampus seperti sebelum-sebelumnya. Iya, baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara penutupan program BIPA semester depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.